Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan aksi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan isu integritas melalui sudut pandang yang sangat dekat dengan kita, yaitu keluarga. Perkenalkan, saya Alfi yang akan menemani kawan aksi dalam perbincangan di ruang diskusi kita pada hari ini. Keluargalah tempat kita di mana pertama kali belajar tentang apa itu kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan tetap memilih yang benar meskipun penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada dari Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Bapak Kunto Aryawan. Apa kabar Pak Kunto? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Lalu telah hadir pula sosok yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, Ustadz Salim Alfilah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah baik ya Bapak-Bapak. Nah, Pak Kunto dan Pak Ustadz, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh nih Pak tentang sistem dan pemberantasan korupsi, kita sebenarnya perlu melihat kembali bagaimana keluarga ini menjadi fondasi lahirnya integritas. Yes. Mungkin yang pertama bisa ke Pak Ustadz terlebih dahulu. Pak Ustadz, kita kan sudah sering mendengar nih bagaimana keluarga itu merupakan madrasah utama, madrasah pertama, gitu ya Pak. Dan dalam membentuk integritas, sebenarnya mana sih Pak yang lebih penting atau yang lebih menentukan? Nasihat atau keteladanan? Tentu jawabannya seperti yang mungkin sudah bisa ditebak teman-teman. Keteladanan itu sesuatu yang memang sangat jauh lebih bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat kepada anak-anak kita. Ketika orang tua menunjukkan kepada anak-anaknya untuk jujur, untuk berani berkata sesuai dengan apa yang kemudian diyakini hatinya dan sesuai kenyataan, itu jauh lebih baik daripada mungkin banyak nasihat keluar tapi ketika ada tamu ngetuk bilang ya bapak nggak ada. Ketika ada orang datang bilang ya ibu lagi ada acara di luar gitu. Ini tentu akan merusak sekali pemahaman anak tentang seperti apa kejujuran dan integritas itu. Tapi saya punya satu tambahan catatan Mbak, selain keteladanan. Narasi itu juga penting. Kita kan mengajari anak-anak kita itu banyak dengan cerita, banyak dengan... Nah, saya itu dulu sering memikirkan, merenungkan, jangan-jangan budaya korupsi kita ini kuat, karena salah satunya narasi kita waktu kecil itu yang paling membekas di anak-anak itu kan si kancil. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Itu satu premis. Tapi premis lain adalah kancil tuh hebat. Dia bisa ngalahin buaya. Dia bisa ngalahin harimau, dia bisa ngalahin macam-macam. Dan si kancil yang suka mencuri timun itu kepada Pak Tani, dia bisa pura-pura mati dengan ketika terjebak di pulut nangkanya itu, kemudian ketika dilepas, dia kemudian melarikan diri. Nah, ini kan menurut saya ya, ini kok agak rawan membuat pemahaman anak-anak kita tentang kita bisa kok jadi pahlawan meskipun curang, kita bisa kok jadi hebat dan menjadi tokoh utama cerita meskipun kita ini tidak berintegritas. Kita kerjaannya mencuri, tapi kita bisa selalu mengatasi bahaya lepas dari berbagai kejaran. Nah, saya kira kita perlu mengevaluasi sih dalam mendidik anak-anak kita, narasi-narasi, cerita-cerita seperti apa yang kita berikan untuk mereka untuk membentuk mindset yang baik tentang integritas. Itu sih. Oke, baik. Jadi memang keteladanan penting, tapi narasi juga sangat mempengaruhi. Oke, wah menarik sekali. Sebuah perspektif baru begitu ya mungkin ya. Baik, mungkin untuk Pak Kunto Pak. Nah, kalau dari perspektif pencegahan dan pemberantasan korupsi Pak, mengapa keluarga itu juga menjadi titik yang sangat strategis? Apakah benar bahwa nilai yang ditanamkan di dalam rumah itu nantinya menentukan sikap seseorang ketika memegang amanah publik? Ya. Kenapa strategis? Mungkin kan rekan-rekan aksi semua bisa ngelihat ya kasus yang terakhir kemarin ditangkap oleh KPK itu kan melibatkan istrinya, melibatkan suaminya dan melibatkan anaknya gitu kan.
Jadi kita melihat jangan-jangan mereka tuh kalau ngobrol di meja makan tuh yang diobrolin gimana nih cara nyurangin negara gitu ya. Bukan bagaimana kita harus berkontribusi baik dan sebagainya gitu kan. Dan bukan hanya yang kasus kemarin, di kasus-kasus yang lalu juga kadang melibatkan istrinya juga, kadang melibatkan anaknya juga dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa jangan-jangan strategi untuk pencegahannya bisa dimulai dari keluarga. Keluarga, betul. Iya. Ditambah lagi mungkin untuk menginternalisasi ya, untuk pembiasaan tadi sifat-sifat yang baik itu juga bisa dimulai dari keluarga, karena semakin dari kecil sudah terbiasa tidak pernah dibohongin tadi, tidak pernah dengar narasi-narasi yang tidak baik tadi, itu juga kedepannya juga anak mungkin jadi lebih kebal lah kalau diajak untuk berbuat yang tidak baik itu. Oke. Berarti meja makan itu sebenarnya punya peran yang penting juga ya. Sangat Semuanya penting. dari meja makan begitu. Nah, untuk Pak Ustadz, bagaimana jika orang tua sendiri ini merasa masih dalam proses untuk perbaikan diri? Ya, Nah, kan mungkin membangun keluarga yang berintegritas itu apakah mungkin untuk tetap walaupun masih dalam prosesnya, di mana keteladanan orang tua itu sebenarnya sangat diperlukan, Ya. seperti yang tadi sudah disebutkan. Betul. Bagaimana Pak? saya kira tidak ada manusia sempurna ya. Artinya kita pun pasti punya kesalahan, kita pasti punya kekurangan, kita pasti punya kekhilafan. Dan yang terpenting adalah salah satu titik integritas itu keberanian kita sebagai orang tua untuk ketika salah mengaku kepada anak. Jangan gengsi untuk meminta maaf kepada mereka. Dan kemudian juga bagaimana kita menunjukkan yang benar bahwa, nak, ini kemarin ayah salah, minta maaf. Dan kamu harus jadi lebih baik daripada ayah. Kamu harus bisa menjadi orang yang lebih jujur daripada ayah. Dan mungkin sangat penting untuk menanamkan ya, kalau kita ngelihat di pengajarannya Luqman itu, yang pertama itu ya bunayya la tusyrik billah, tentang tauhid. Tapi yang kedua langsung tentang integritas. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Ini ayat terbaik yang ajarannya direkam Quran. Ajaran keduanya tentang integritas. Nah, kalau ada seberat biji dzarrah tersembunyi di dalam batu atau ada di petala langit, di lapis-lapis bumi, itu tidak ada yang lihat, Allah lihat. Maksud saya mungkin kita perlu mengajarkan kepada anak bukan cuma orang tua itu sebagai yang dia takuti, dia membuat dia jujur karena orang tua, tapi dia jujur karena Allah gitu. Jadi maksudnya begini, nak, kalau kamu pengen berbuat baik, nak, meskipun ayah nggak lihat, ayah nggak bisa jempolin kamu. Meskipun bunda nggak lihat, bunda nggak bisa peluk cium bangga kamu. Meskipun gurumu nggak lihat, gurumu nggak bisa memuji kamu di depan teman-teman. Meskipun teman-teman nggak lihat, teman-teman nggak bisa kagum sama kamu. Kalau kamu yakin bahwa Allah lihat, nah, lakukanlah itu yang baik itu. Karena nanti balasan Allah buat kamu lebih indah daripada jempolnya ayah, lebih indah dari pelukan bunda, lebih indah dari pujian guru, lebih indah dari kekaguman teman-teman. Dan kalau kamu yakin itu hal yang buruk, meskipun ayah nggak lihat, ayah nggak bisa jewer kamu. Meskipun bunda nggak lihat, bunda nggak bisa marahin kamu. Meskipun guru nggak lihat, gurumu nggak bisa negor kamu di depan, dipermalukan. Meskipun teman-teman nggak lihat, teman-teman nggak bisa ngolok-ngolok kamu. Tapi nak, Allah tahu, Allah lihat, Allah punya balasannya buat kamu. Dan itu bisa kamu sesali. Lebih daripada kalau kamu nyesel dijewer ayah atau dimarahin bunda. Nah, mengajarkan hal semacam ini penting. Bahkan juga dalam sistem reward dan punishment, Mbak. Saya jarang menganjurkan orang tua untuk, nanti kalau kamu hafal sekian, ayah beliin ini deh. Kalau bisa jangan dalam bentuk janji. Tapi katakan kepada mereka, nak, makasih ya kamu sudah berjuang. Ini kemarin kata ustadzah kamu hafal juz 30. Maaf, ayah dan bunda nggak bisa ngasih apa-apa. Ini cuma ada sepeda, rizki dari Allah. Bukan uangnya ayah, bukan uangnya bunda. Ini buat kamu bisa berangkat ngaji lebih semangat. Semangat terus ya nak ya, karena kalau Allah yang ngasih balasan atas perjuangan kamu jauh lebih indah daripada hadiah ayah ini kok. Nah, jadi kita mulai mengenalkan bahwa yang membuat kita berintegritas itu bukan orang-orang di sekitar kita, bukan manusia, bukan atasannya, bukan makhluknya, bukan bapak ibu atau gurunya, bukan teman-temannya. Tapi yang harus membuat dia berintegritas adalah karena Allah. Oke.
Jadi bagaimana ketika bahkan tidak ada yang melihat begitu ya Pak? Oke, luar biasa sekali, sangat indah Pak Ustadz. Hotspot kalau istilahnya Ustadz Wijayanto itu. Iya. Oke, baik. Mungkin, nah ke Pak Kunto nih Pak. Seringkali kan Pak Kunto mungkin sering menyaksikan adanya pelanggaran kejahatan yang besar. Itu awalnya berawal dari hal-hal yang kecil. Yang mungkin seringnya dianggap justru sepele begitu ya Pak. Nah, menurut Pak Kunto sendiri nih, pengalaman Bapak, seberapa penting sih Pak mencegah pembiaran terhadap kebiasaan kecil seperti itu? Iya. Jadi sebenarnya orang itu kan kalau berbuat dosa ya tadi itu kan deg-degan ya. Mesti ada rasa gelisah gitu kan, takut. Cuma kalau keseringan itu gelisahnya hilang. Jadi berkurang jadi terbiasa. Jadi saya yakin orang yang melakukan korupsi dan perbuatan tidak baik itu bukan yang pertama kali. Itu pasti sudah sering dia lakukan, jadi dia terlatih sampai hatinya itu mati gitu kan. Nah, oleh karena itu pembiasaan di dalam keluarga itu sangat penting gitu kan. Pembiasaan mulai dari tadi tidak pernah dibohongin, kalau dia berkata jujur itu diapresiasi dulu baru kita koreksi kesalahannya gitu kan. Terus misalnya sepele misalnya kan anak suka nangis rewel tantrum gitu kan. Tenang, diem nanti tak beliin main di sana gitu kan. Tapi nyampe di sana nggak dibeliin mainan, nggak dibeliin apa. Itu kan sebenarnya anak jadi saya kok sering dibohongin nih, atau bohong tuh boleh gitu kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini kalau dipupuk terus-menerus dari keluarga, nanti di lingkungan sekitar, nah itu dampaknya akan menjadikan kita jadi terbiasa untuk berbuat yang tidak baik tadi gitu. Oke, menarik sekali. Jadi memang kebiasaan kecil itu berpengaruh begitu besarnya ya Pak? Iya. Oke. Nah, Pak Ustadz, ini kita masuk ke, kalau korupsi tidak akan lepas dari yang namanya rezeki atau keuangan, halal, haram, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, ada satu hadis yang sangat kuat pesannya Pak. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Artinya kan apa yang kita berikan ke keluarga itu bukan lagi hanya sekedar cukup atau tidak cukup, tetapi juga terkait dengan halal dan keberkahannya, begitu ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana keluarga memaknai peringatan ini di tengah tekanan ekonomi dan gaya hidup yang memang luar biasa begitu ya sekarang? Iya. Kalau tadi disampaikan Pak Kunto, ternyata keluarga punya peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan. Saya mungkin mengusulkan ibu-ibu, setiap suami berangkat kerja, cium tangannya dan katakan, ayah, jangan bawa pulang kecuali yang halal ya. Kami kalau disuruh lapar sehari 2 hari masih kuat. Tapi kalau nahan api neraka kami nggak akan kuat. Gitu. Pesan-pesan sederhana kayak begini tuh penyemangat dan penguat buat seorang suami gitu. Itu yang akan membuat dia mudah-mudahan mampu bertahan. Karena dia ingat, keluarganya aja bilang, kalau disuruh lapar sehari 2 hari kuat. Tapi kalau nahan api neraka mana bisa kuat gitu. Nah itu yang saya kira perlu banyak kita melibatkan ibu-ibu ini ya. Para istri ini untuk bisa kemudian berperan aktif, mengingatkan suami. Anak-anak juga begitu mengatakan kepada ayahnya gitu. Karena mungkin para suami yang naudzubillah kemudian jatuh ke dalam dosa ini juga salah satu pemicunya ketika pagi hari mungkin istrinya nggak ngomong gitu. Istrinya ngomongnya, Papa lihat nggak sih sebelah itu? Eselon 3 loh Pak. Itu mobilnya tahun ini sudah ganti 2 kali. Masa aku dari dulu mobilnya butut mulu Pak? Gitu kan. Misalnya kalau kalimat-kalimat semacam itu kan, itu beda gitu vibes-nya dengan yang tadi ada pesan tentang ini tuh soal nasib kami di akhirat. Apakah kami akan mendapatkan api neraka atau kami selamat gitu. Nah itu yang saya kira bisa jadi gerakan ya buat ibu-ibu, buat teman-teman ya di keluarga untuk bisa menjadi satu hal yang mengokohkan suami di pekerjaannya. Tentu karena memang kalau kata Imam Asy-Syafi'i, yang tidak tahu kalau yang dimakan itu haram itu memang nggak dosa, tapi dampaknya tetap. Jadi ketika kemudian ada di tubuh kita tumbuh dari yang haram itu, meskipun kita mungkin nggak dosa, karena kita nggak tahu itu haram, dampaknya itu tetap sampai beliau katakan satu doa-doa jadi tidak sampai kepada Allah, tidak dikabulkan. Kemudian juga bagian tubuh yang tumbuh dari yang haram itu kalau ada frekuensi kemaksiatan dia cepat beresonansi. Jadi kalau ada kaki lagi jalan kok ada tempat maksiat, tiba-tiba kakinya mau belok sendiri gitu.
Itu karena mungkin tumbuh dari barang haram. Kalau mata kok diajak baca Quran berat banget, tapi kalau untuk bermaksiat ringan gitu ya. Kalau tangan kok kemudian suka nyakitin dan seterusnya. Itu tadi salah satunya adalah di antaranya kata Imam Syafi'i, dampak dari barang haram yang ada di tubuh. Jadi ini tuh bahaya dunia akhirat menurut saya. Bahaya dunia akhirat. Maka dari itu ya, dari keluarga yang bisa membuat narasi bahwa papa tolong ya yang halal pak, kalau pulang jangan bawa yang haram untuk kami nggak kuat kalau neraka gitu. Itu keren. Itu keren. Wow, luar biasa sekali Pak Kunto juga Pak Ustadz. Memang ternyata peran seorang istri, pasangan, ibu itu begitu besarnya begitu ya. Bagaimana untuk menjadi support system. Betul. Oke, mungkin bisa ke Pak Kunto. Pak Kunto. Nah, kita kan juga sering mendengar nih Pak, pembenaran seperti saya melakukan ini demi keluarga. Padahal seperti yang tadi dibahas oleh Pak Ustadz, justru keluarga yang terdampak mungkin ketika sumber keluarganya berasal dari yang tidak halal, begitu. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena ini dari sudut pandang pencegahan dan pemberantasan korupsi? Iya. Sedangkan kan di sisi lainnya juga keluarga ini bisa berperan sebagai agen sosial, mungkin seperti tadi seorang istri, begitu ya, untuk menjadi penggerak nilai integritas di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Iya. Silakan Pak. Ya, jadi kalau di teori penyebab korupsi itu ya Ustadz, itu kan ada 3 ya, rasionalisasi, terus ada tekanan, pressure, terus yang berikutnya ada kesempatan. Nah, yang ini masuk ke rasionalisasi gitu Betul, kan. betul. Jadi orang tuh selalu mencari pembenaran lah, apa yang dia lakukan itu tidak salah gitu kan untuk keluarganya. Memang butuh peran kita semua sih Ustadz, peran dari Ustadz, tokoh agama dan sebagainya itu untuk membenarkan persepsi itu. Harusnya kan persepsi yang benar itu kan, kita itu kan di dunia itu sementara Ustadz ya. Betul. Dan kita tuh kan pengen kumpul itu bukan hanya di dunia gitu kan. Kita kan juga pengen kumpul itu nanti di akhirat gitu kan. Kalau kita sudah biasa memakan harta yang haram, jangan-jangan kita kumpulnya bukan di surga nih, tapi kumpulnya di tempat yang lain. Nah, pemahaman-pemahaman itulah yang mungkin di KPK ya, di direktorat kami terutama itu butuh peran serta dari masyarakat untuk selalu menggaungkan itu, menarasikan tadi disampaikan Ustadz bahwa sebenarnya istri itu bisa berperan misalnya dengan mengatakan bahwa kami tidak tahan dengan api neraka, kalau cuma lapar 1-2 hari bisa. Itu perlu untuk terus digaungkan sehingga rasionalisasi pembenaran-pembenaran yang salah tadi itu bisa tereduksi, sehingga muncul yang tadi nggak apa-apa lah sederhana gitu kan, yang penting kita nanti bisa kumpul di surga bersama-sama, di situ kan kenikmatan sejati yang ada gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya itu juga menjadi salah satu alasan yang seharusnya bisa direduksi dan itu butuh peran dari seluruh lingkup masyarakat begitu ya. Nah, untuk Pak Ustadz, Ya. di dalam keluarga ini kan tentu saja akan selalu ada dinamika begitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin ada perbedaan pendapat, bahkan mungkin ada tekanan sosial, tekanan ekonomi, itu kan tidak mungkin bisa lepas ya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana sih agar budaya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan di keluarga ini bisa terbentuk tanpa rasa menghakimi? Oke. Ya, baik. Iya, jadi memang mungkin ini ya, keterbukaan satu sama lain untuk bisa saling menasehati, untuk saling bisa mengingatkan itu keren. Itulah yang dipuji Rasulullah SAW tentang seorang bapak yang meletakkan cambuk di atas pintu rumahnya. Kemudian memanggil anak-anaknya dan berkata, "Nak, kalau kalian mendapati bapak kalian melanggar apa yang dilarang sama Allah, masing-masing kalian punya hak untuk mukul bapak kalian pakai cambuk ini. Sebagaimana pula bapak kalau mengetahui kalian melanggar apa yang dilarang Allah, bapak akan ingatkan kalian dengan cambuk ini." Maksud saya kalimatnya bapak ini yang dipuji oleh Rasulullah SAW ini adalah dia memulai dengan dirinya. Nah, kalau kalian mendapati bapak kalian melanggar apa yang dilarang Allah, kalian punya hak untuk mukul bapak kalian dengan ini. Jadi ada suasana bahwa dalam soal kebenaran kita equal, kita egaliter, kita sama kedudukan kita di hadapan kebenaran. Gak ada mana orang tua mana anak kalau itu sudah di hadapan kebenaran. Kesopanan mungkin, adab mungkin, tapi kalau soal benar dan salah, kedudukan kita sama. Kalian bisa ngingetin bapak, bapak bisa ngingetin kalian. Kalian bisa negur bapak, bapak bisa negur kalian. Nah,
iklim yang seperti ini mungkin perlu kita bangun. Makanya saya dengan anak-anak juga salah satunya begitu. Mereka bisa ngingetin, Abah kalau salah diingetin gitu ya, jangan takut, Abah nggak akan marah kalau diingetin ketika salah gitu ya. Sebagaimana kalian juga nggak boleh tersinggung kalau kemudian ketika salah diingetin. Tapi yang penting diakui, minta maaf, jujur, diperbaiki, jangan diulang. Gitu. Oke. Seperti itu. Berarti memang kuncinya di keterbukaan. Bahkan mungkin bukan hanya ke orang tua dan anak, tapi antar pasangan juga Bisa. ya. Suami Mungkin. istri Betul, begitu ya, betul. memang itu sangat penting. Baik. Nah, Pak Kunto, kalau kita bicara nih Pak tentang langkah yang lebih praktis. Kebiasaan sederhana apa Pak yang bisa kita mulai dari rumah agar nilai integritas ini benar-benar hidup dalam keseharian? Mungkin bisa ada 3 contoh atau selebihnya, silakan Pak Kunto. Iya, iya. Yang mungkin bisa pembiasaan yang bagus ya untuk keluarga yang mungkin praktis tuh pertama jangan bohong ya. Itu yang paling praktis gitu kan. Dan itu kalau tidak salah ya Ustadz ya nanti tolong dikoreksikan, Rasulullah juga boleh melakukan dosa apa aja untuk yang awal-awal mau masuk Islam, tapi yang tidak boleh adalah bohong, berdusta itu. Nah, cuma kan kenapa anak-anak kita tuh sering berdusta tuh kan karena takut konsekuensinya gitu kan. Harusnya kalau anak-anak sudah mulai berani berkata jujur, ya kita apresiasi terlebih dahulu. Terlebih nanti misalnya dia berbuat salah, ya kita hukum secara proporsional saja. Yang penting tadi Ustaz ya tidak berjanji, sudah mengaku, tidak mengulangi lagi dan sebagainya. Jadi itu yang perlu pembiasaan. Jadi misalnya tiba-tiba suami membawa uang banyak nih ke rumah gitu kan, ditanya istrinya nggak boleh bohong nih, ini dari honor atau dari apa nih gitu kan. Jadi nanti istri bisa memilah apakah ini penghasilan yang sah atau penghasilan yang tidak. Jadi yang pertama yang perlu dibiasakan adalah kita biasa untuk berkata jujur dan tidak bohong. Tadi juga ada contoh-contoh sederhana yang sudah disampaikan Ustadz, misalnya kalau ada yang manggil ya ngetuk di gitu kan, panggil ibu mana, mama mana gitu kan, oh lagi tidur apa padahal nggak mau terima tamu, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kebiasaan sederhana, hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing lah gitu kan. Kan banyak juga yang para pejabat ya yang terjerat itu karena anaknya yang pada nakal gitu kan, pada nunjukin kehedonannya dia gitu kan. Misalnya contoh yang pernah ditanganin KPK, nunjukin punya mobil ini, punya itu dan sebagainya itu. Nah, itu yang perlu ditekankan di keluarga juga, kita harus hidup sederhana gitu kan. Hidup sederhana itu sebenarnya juga enak kok, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi ya Ustadz ya, nggak perlu pakai. Kan yang dinilai itu kan adalah kitanya, bukan apa yang kita pakai gitu kan. Nah, itu juga perlu kita tekankan ke anak-anak bahwa ini loh kemampuan orang tuamu tuh hanya sekian. Kamu jangan meminta lebih dari kemampuan yang bisa disediakan oleh orang tua gitu kan. Dan itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk masa depanmu. Itu mungkin sih yang kedua kebiasaan itu yang perlu ditanamkan di keluarga. Oke, baik. Terima kasih Pak Kunto. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan itu bisa dimulai dari rumah sebenarnya, gitu. Termasuk misalnya untuk berani mungkin untuk menerima kenyataan bahwa sekian sudah cukup bagi keluarga kita, begitu ya. Keberanian itu memang luar biasa. Keberanian untuk jujur. Nah, lalu Pak Ustadz, saya ingin menutup dengan pertanyaan yang lebih personal ini. Nah, nilai apa yang paling ingin Ustadz wariskan kepada generasi mendatang melalui keluarga? Iya, saya kira kita punya keprihatinan yang sifatnya mungkin personal tapi juga yang sifatnya kolektif ya, tentang negeri kita, tentang bangsa kita. Kita punya banyak PR dan itu yang kemudian saya sering sampaikan juga ke anak-anak, kita gak kekurangan orang pinter. Kita cuma kekurangan orang yang kemudian berani untuk melakukan yang benar tanpa takut dicela, tanpa takut dicemooh, tanpa takut konsekuensinya. Nah, itu yang kemudian juga saya sampaikan ke mereka, dan termasuk tentang hidup sederhana itu saya baru kemarin sore dibilangin sama anak-anak itu. Kita tuh sebenarnya kaya tapi sederhana ya, Bah. Loh, kenapa? Saya bilang gitu. Enggak, temenku tuh setahuku yang kayaknya tuh enggak lebih kaya dari Abah tuh. Di rumahnya tuh semua alat permainan tuh ada. Ada PS, ada Nintendo, ada ini, ada ini. Kok aku sama adik-adikku nggak pernah dibeliin kayak gitu. Dan saya itu sama istri 22 tahun pernikahan ini ya, itu sampai memang istri saya sengaja ya, dia minta 22 tahun ini jangan ada pembantu di rumah kita. Jadi sampai
di level aku pengen ngajarin anak-anakku nilai-nilai yang aku yakini. Maksudnya kata dia, aku tuh nggak akan kecewa kalau aku sudah memaksimalkan itu apapun hasilnya. Terserah Allah, mungkin belum sesuai harapan, tapi aku sudah berjuang semaksimal mungkin untuk menanamkan itu ke anak-anak. Tapi kalau ada orang lain terlibat di dalam keluarga kita kan nggak bisa ngontrol nilai-nilai yang dia bawa. Ya, betul. Meskipun dia pembantu, tapi ternyata dia lebih hedon daripada kita gitu. Dia pembantu, tapi dia lebih permisif nilai-nilai daripada kita. Kan itu akan sangat mengkhawatirkan. Maka kami 22 tahun pernikahan ini, alhamdulillah bisa handle semuanya di rumah itu bareng-bareng, dan itu yang kemudian kita lihat anak-anak bisa mengambil pelajaran itu. Ternyata kita bisa ngerjaan. Kalian nyuci piring sendiri juga bisa, kalian nyiapin sarapan sendiri juga bisa kan. Itu yang membuat saya yakin bahwa mudah-mudahan apa yang saya wariskan ke mereka benar, mereka bisa mandiri, mereka bisa hidup dalam suasana yang nggak apa-apa dilayani, nggak apa-apa enak, nggak apa-apa nyaman. Kami kadang-kadang bahkan menyengaja untuk bahkan sejak kecil. Jadi kalau anak-anak lain itu kan, mohon maaf, kadang-kadang supaya mereka mau makan, dikasih gadget, terus mereka makan dengan nggak sadar kan. Betul. Saya sebenarnya itu tidak full conscious gitu ya. Ketika makannya itu sampai mungkin mereka nggak ngerti apa rasanya lapar gitu. Nah anak kami enggak, kalau tawarin makan, dia nggak mau makan, ya sudah biarin. Dia akan ngerasain apa yang namanya lapar dan nanti dia akan minta makan. Dengan begitu bahkan soal lauk kan dia nggak pilih-pilih. Dia nggak kemudian pokoknya maunya mintanya ini, adanya ini nak. Kamu lapar kan? Ini pasti enak kalau kamu lapar. Itu yang kami coba selalu tanamkan. Mudah-mudahan itu yang jadi harapan kita juga. Kalau mereka nanti mengemban amanah, mereka tahu apa yang disebut cukup. Mereka tahu apa yang disebut cukup gitu. Gitu. Jadi sadar untuk merasa cukup, begitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, untuk Pak Kunto, jika keluarga-keluarga Indonesia ini benar-benar menjaga integritas, nilai-nilai integritasnya, Indonesia seperti apa yang akan kita lihat dalam 20 tahun ke depan? Ya, mungkin kan kalau kita lihat kan birokrasi di Indonesia itu kan kompleks ya Ustadz ya. Harus ada lahir ini, pemeriksaan itu. Nah, kalau itu keluarga sudah bagus, akhirnya nanti lahir generasi-generasi yang tadi yang dia dia merasa yang mengawasi dia itu adalah langsung Allah ya kan. Bukan sistem-sistem yang rumit yang kita rasakan seperti itu. Maka insya Allah ya kedepannya akan menjadi lebih baik dan kita tidak terlalu diribetkan oleh administrasi yang dalam rangka untuk mengontrol agar seseorang itu tidak berbuat curang gitu loh. Jadi istilahnya itu keribetan kita selama ini karena tidak ada rasa saling percaya sebenarnya. Kita nggak percaya bahwa orang itu bisa menjalankan sistem bernegara ini dengan baik, makanya butuh polisi, butuh jaksa, butuh banyak administrasi yang harus dipenuhi gitu kan. Nah itu akan tereduksi jika generasi-generasi yang lahir dari keluarga yang berintegritas itu adalah generasi yang jujur, yang merasa yang mengawasi itu saya bukan pemerintah kok, bukan polisi kok, bukan jaksa. Tapi Allah langsung yang akan mengawasi saya dan ketika saya menjalankan amanah ini dengan tidak baik, maka Allah langsung yang akan menghukum entah nanti di dunia dengan akibat-akibat tadi yang memakan harta yang tidak baik ataupun nanti di akhirat. Jadi memang keluarga itu sangat krusial sekali Ustadz ya, kalau semua bisa seperti Ustadz tadi sampaikan gitu kan, udah mulai membangun dari keluarga kita masing-masing gitu kan, negara bisa bagus itu kan, kita nggak bisa ngerubah negara, tapi kan kita bisa ngerubah diri sendiri, ngerubah keluarga kita, sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa keribetan-keribetan yang kita rasakan saat ini. Mungkin demikian. Oke, wah sebuah perspektif baru juga nih buat saya Pak Kunto. Jadi bagaimana ternyata dampaknya begitu panjang begitu ya. Karena sistem yang bagus itu kalau dijalankan oleh orang yang tidak baik, sistemnya ikut rusak gitu. Tapi kalau sistem yang tidak bagus, kalau dijalankan oleh orang yang amanah, yang jujur, itu pasti akan berjalan. Mungkin bisa dicontohkan kayak Rasulullah itu kan ketika dititipkan barang kan nggak ada pencatatannya, nggak ada notaris gitu kan, nggak ada tanda tangan macam-macam. Tapi orang percaya bahwa Rasulullah itu amanah gitu kan, semuanya beres. Nah kita sekarang mau nitipkan sertifikat kita ke bank misalnya untuk kita
pinjam uang misalnya gitu. Itu kan harus ada notaris, harus tanda tangan Administrasi. menteri, administrasinya banyak karena kita nggak percaya dengan bank dan bank mungkin nggak percaya dengan kita. Itu karena tidak ada kejujuran itu sih. Oke. Jadi memang udah menjadi satu sistem juga Iya. begitu ya Pak Kunto ya. Oke. Kawan aksi, dari diskusi hari ini kita diingatkan bahwa integritas bangsa tidak lahir hanya dari kebijakan yang besar, tetapi dari rumah, dari pilihan yang jujur, dan keluarga yang menjaga amanah. Dan sebagai informasi, kami juga telah menyusun seri buku peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi menurut perspektif 6 agama di Indonesia, termasuk agama Islam yang berjudul Integritas dan Anti Korupsi, Perspektif Islam dalam Pemberantasan Korupsi. Buku ini hadir sebagai upaya menjembatani nilai-nilai anti korupsi dengan ajaran agama agar dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat. Bagi kawan aksi yang ingin membacanya, silahkan dapat mengakses melalui link atau QR Code yang ditampilkan di layar. Terima kasih kepada Pak Kunto dan Pak Ustadz atas pencerahan dan penguatannya hari ini. Saya Afi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam anti anti korupsi. korupsi.